Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pratunada Salsabila dari Departemen Perikanan Angkatan 2022. Di sini saya akan mengajukan sebuah grand design untuk PPSMB Organik 2022. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa pengalaman saya dalam kepanitiaan. Yang pertama, saya pernah menjadi koordinator divisi LO dalam acara Super Lake and Fish Art pada tahun 2021. Kemudian juga saya pernah menjadi staf divisi pemandu LDK Departemen Perikanan, yakni S2 2021. Saya juga pernah menjadi staf acara Girls Action for Climate, yakni sebuah kampanye digital dan kompetisi video pada tahun 2021. Kemudian juga saya pernah menjadi subkoordinator 2 divisi acara Fisher Week 2022. Dan yang terakhir adalah saya pernah menjadi staf divisi keamanan Jogja Budal Fest 2022. Latar belakang dari grand design yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah PPSMB Organik 2022 itu sendiri. Yang kedua, itu adanya isu krisis petani dan nelayan muda, di mana pada saat ini jumlah petani dan nelayan muda itu jauh lebih sedikit daripada jumlah petani dan nelayan yang mendekati usia pensiun. Sehingga apabila hal ini terus berlanjut, pada tahun 2045 nanti, di mana Indonesia mendapatkan bonus demografi, yakni usia produktif lebih banyak daripada usia non-produktif. Akan sangat disayangkan apabila para masyarakat dengan usia produktif ini tetap tidak tertarik terhadap bidang pertanian dan perikanan, sehingga bonus demografi tidak memberikan kontribusi dalam bidang pertanian dan perikanan. Sementara itu ada Society 5.0, di mana upaya digitalisasi ini seharusnya dapat diterapkan dalam pertanian dan perikanan agar bidang pertanian dan perikanan ini memiliki daya tarik bagi para pemuda, di mana bidang teknologi menjadi hal yang sangat menarik bagi pemuda-pemuda pada saat ini. Selain itu, adanya pandemi COVID-19 juga akan tetap dijadikan sebagai latar belakang dalam pelaksanaan PPSMB 2022 nanti. Tema yang akan saya ajukan adalah saatnya generasi muda mengambil peran dalam mewujudkan Indonesia swasembada pangan. Di sini generasi muda dikhususkan bagi Amarta Muda, di mana PPSMB 2022 ini nanti akan memacu ketertarikan Amarta Muda untuk turut berperan dalam bidang pertanian dan perikanan agar mewujudkan kondisi Indonesia swasembada pangan. Visi dari PPSMB 2022 ini adalah mengantarkan Amarta Muda kepada dinamika dunia perkuliahan di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan memahami nilai diri bagi lingkungan sekitar dan siap bertumbuh melalui setiap peluang. Untuk mencapai visi tersebut, beberapa misi yang harus kita lakukan adalah yang pertama, memupuk karakter positif dalam diri Amarta Muda. Kemudian juga menyadarkan Amarta Muda mengenai pentingnya peran pertanian dan perikanan dalam kehidupan, yakni sebagai pemasok kebutuhan pangan masyarakat. Kemudian juga meningkatkan kepekaan Amarta Muda terhadap isu-isu pertanian dan perikanan, khususnya terhadap isu krisis petani dan nelayan muda ini. Selanjutnya adalah memacu Amarta Muda untuk berperan dalam digitalisasi pertanian dan perikanan untuk meningkatkan daya tarik bidang pertanian dan perikanan itu sendiri. Kemudian juga mengenalkan setiap bagian dari Fakultas Pertanian beserta setiap peluang bertumbuh yang tersedia kepada para Amarta Muda. Peluang-peluang bertumbuh itu bisa dalam organisasi, UKM, perlombaan, beasiswa, juga award. Selanjutnya adalah mendukung proses adaptasi Amarta Muda terhadap teknis kegiatan pembelajaran di Fakultas Pertanian yang tentu saja memiliki perbedaan dengan teknis pembelajaran di masa SMA. Struktur kepanitiaan PPSMB Organik 2022 nanti, yakni di sini ada koordinator gugus yang membawahi koordinator umum dan steering committee. Di sini koordinator umum dan steering committee mempunyai garis koordinasi di mana kedua belah pihak ini akan sama-sama mengkoordinasikan jalannya acara PPSMB 2020 ini. Jadi steering committee di sini akan menemani koordinator umum dalam merancang acara nantinya. Kemudian juga di sini ada sekretaris dan bendahara serta organizing committee. Organizing committee di sini akan mengetuai setiap divisi yang dipegangnya. Di sini ada garis antara steering committee dan organizing committee yang dimana fungsi dari steering committee ini adalah untuk membimbing atau mendampingi organizing committee dalam menjalankan perannya. Divisi-divisi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PPSMB 2022 ini nantinya adalah yang pertama divisi acara, kemudian ada kesekretariatan, DDD, kepemanduan, korlap, perlengkapan, materi, humas publikasi. Untuk divisi loko dan medis ini akan diselenggarakan apabila PPSMB Organik 2022 ini nantinya diselenggarakan secara offline. Sementara itu, jumlah panitia PPSMB Organik 2022 selain dari pemandu itu adalah sebanyak 10% dari jumlah Amarta Muda. Dalam menyelenggarakan PPSMB Organik 2022 ini nanti diharapkan
tercipta sebuah lingkungan kerja yang berisikan para panitia dengan beberapa karakter-karakter seperti berikut ini. Yang pertama adalah berkomitmen. Jadi semua panitia diharapkan memiliki komitmen dari awal mengikuti kepanitiaan dengan sampai akhir kepanitiaan nantinya. Jadi setiap panitia berusaha untuk benar-benar menyelesaikan tugasnya masing-masing sampai kepanitiaan ini berakhir nantinya. Kemudian juga ada progresif di mana setiap panitia diharapkan paham bahwa tujuannya dalam mengikuti kepanitiaan ini adalah untuk sama-sama bertumbuh, sehingga diharapkan nantinya setiap panitia itu memiliki perubahan atau dampak baik dalam dirinya masing-masing. Kemudian juga ada inisiatif. Di sini setiap panitia diharapkan memiliki sifat inisiatif dalam melaksanakan setiap tugas yang ada. Yang terakhir adalah adaptif, karena kita juga masih dalam kondisi pandemi, sehingga seringkali sebuah rencana itu bersifat kondisional. Jadi karakter adaptif itu sangat dibutuhkan agar apabila suatu kondisi tidak mendukung rencana awal kegiatan, panitia itu benar-benar dapat mencari jalan lain dalam artian adaptif terhadap kondisi yang akan datang. Kemudian juga ada evaluasi PPSMB Organik 2021. Ini saya dapatkan dari konsultasi dan diskusi dengan Koordinator Umum PPSMB Organik 2021. Yang pertama ada pembagian job desk, SC, OC, dan staff, di mana pada tahun lalu SC turut berperan dalam menyelesaikan job desk-nya OC, sehingga di sini terdapat bias serta ketidakjelasan terhadap job desk antara SC dan OC yang sebenarnya. Kemudian juga ada pembagian divisi dan subdivisi, di mana pada tahun lalu di divisi acara itu memiliki subdivisi selebrasi, sementara panitia lain yang tidak tergabung dalam subdivisi selebrasi ini tidak memiliki kejelasan mengenai job desk-nya, sehingga kedua masalah ini akan diselesaikan melalui pembentukan atau pembuatan juklak sebagai panduan dalam pembagian job desk nantinya. Kemudian juga pada tahun lalu apresiasi untuk Amarta Muda itu direncanakan dengan memberikan sertifikat PPSMB Organik kepada para Amarta Muda, namun pada pelaksanaannya sertifikat ini belum dapat terselenggara. Jadi pada tahun ini PPSMB Organik akan memberikan apresiasi untuk Amarta Muda. Ada apa aja di PPSMB Organik 2022? Yang pertama ada pelatihan divisi. Pelatihan divisi di sini dimaksudkan agar kepanitiaan PPSMB Organik 2022 ini tidak hanya mengusahakan perkembangan pada diri Amarta Muda, namun juga mengusahakan perkembangan pada diri setiap panitianya. Jadi pelatihan divisi di sini diselenggarakan dalam bentuk pemberian pelatihan kepada setiap divisi berdasarkan tugas kerjanya masing-masing. Misalnya divisi medis itu akan diberikan pelatihan bagaimana cara pertolongan pertama, bagaimana cara mengkoordinasikan Amarta Muda di saat pandemi ini. Nanti pelatihan ini akan diisi oleh profesional atau seminimalnya oleh SC dan OC pada tahun lalu. Kemudian di sini ada maskot organik. Maskot organik di sini pada tahun lalu itu ada maskot yang akan saya ajukan lagi untuk digunakan karena maskot ini sifatnya branding. Jadi maskot tahun lalu itu sudah merupakan branding dari PPSMB Organik, sehingga pada tahun ini saya merencanakan untuk membuat wujud nyata dari maskot tersebut, sehingga maskot tersebut lebih dapat terasa nyata bagi para Amarta Muda nantinya. Kemudian juga ada simulasi Faperta. Simulasi Faperta ini adalah bentuk lain dari Tour de Faperta, di mana Tour de Faperta ini diaplikasikan dalam pelaksanaan PPSMB Organik. Apabila PPSMB Organik tetap dilaksanakan secara online, nantinya sistemnya itu seperti misalnya pada saat akan pembukaan PPSMB Organik 2022 akan diberikan video kepada Amarta Muda, yakni sebuah video perjalanan dari arah gerbang depan Faperta menuju ke auditorium Faperta. Jadi di situ Amarta Muda dapat melihat kondisi langsung dari Faperta sehingga mereka terbiasa dan familiar dengan lingkungan Faperta. Selanjutnya ada video ragam peran di pertanian dan perikanan Indonesia. Jadi video ragam ini merupakan output dari isu krisis petani dan nelayan muda, di mana dalam video ini nanti akan ditampilkan ide-ide Amarta Muda mengenai peran apa aja sih yang sebenarnya dapat diambil dalam pertanian dan perikanan Indonesia. Jadi nantinya video ini akan dibuat oleh setiap perwakilan Amarta Muda dari setiap kelompok dan disatukan dalam sebuah rangkaian video ragam peran di pertanian dan perikanan Indonesia, sehingga video ini nanti diharapkan dapat saling menginspirasi Amarta Muda lainnya mengenai
peran apa yang dapat diambil dalam pertanian dan perikanan Indonesia. Selanjutnya ada buklet organik. Di sini buklet organik berfungsi sebagai buku panduan organik. Seperti halnya buku panduan dalam praktikum, sebuah buku panduan itu dimaksudkan untuk membuat praktikan siap dengan materi yang akan diberikan pada saat praktikum. Jadi apabila seorang praktikan benar-benar membaca buku panduan praktikum sebelum praktikum dilaksanakan, pada saat praktikum dilaksanakan si praktikan tersebut sudah lebih memahami, sehingga buklet organik ini juga ditujukan untuk agar amarta muda itu sudah tahu jalannya acara organik ini dan mereka dapat mengikutinya dengan lebih optimal lagi di hari pelaksanaan organik nantinya. Kemudian di sini ada surat dari kakak tingkat. Surat dari kakak tingkat ini dimaksudkan untuk memberikan apresiasi kepada amarta muda atas keberhasilannya dalam bergabung dengan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Nantinya surat kakak tingkat ini akan dibuatkan oleh para kakak tingkat dan berisi mengenai sambutan dan juga kata-kata penyemangat untuk para amarta muda nantinya. Diharapkan dengan adanya surat ini, amarta muda merasa disambut dengan sangat baik di Fakultas Pertanian ini dan merasa memiliki keluarga di fakultas ini. Untuk timeline PPSDM Organik 2022 ini terdiri dari pra-PPSDM Organik, PPSDM Organik, dan pasca PPSDM Organik. Untuk pra-PPSDM Organik ini dengan asumsi bahwa PPSDM Organik akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 4 Agustus 2022 nanti. Yang pertama ada lelang jabatan organizing komite yang akan dilaksanakan pada 19 April 2022. Selanjutnya ada open recruitment staff divisi yang akan dilaksanakan pada 9 Mei 2022. Selanjutnya dilanjutkan dengan first gathering panitia yang akan dilaksanakan pada 21 Mei 2022, dilanjutkan dengan bonding divisi dan transfer materi pada 22 Mei 2022, dan role play pemandu serta pelatihan divisi yang akan dilaksanakan pada 29 Mei. Sementara itu untuk pelaksanaan offline nantinya pada opening PPSDM 2022 serta pemberian materi ini akan dilaksanakan di Auditorium Harjono dan Sastro. Kemudian untuk FGD akan dilaksanakan di ruang-ruang kelas, dan untuk kenal departemen serta kenal ormawa akan dilaksanakan di Gazebo Faperta. Kemudian untuk Turda Faperta akan dilaksanakan di lingkungan Faperta Universitas Gadjah Mada. Untuk inaugurasi, closing serta selebrasi Amarta Muda akan dilaksanakan pula di Auditorium Harjono dan Sastro. Kemudian untuk pasca organik 2022 itu ada social project yang akan dilaksanakan di tanggal 7 Agustus 2022. Kemudian apresiasi Amarta Muda juga akan diselenggarakan pada 7 Agustus 2022. Selanjutnya untuk evaluasi PPSDM Organik 2022 untuk para panitia akan dilaksanakan sekitar tanggal 13 Agustus 2022 dan dilanjutkan dengan laporan pertanggungjawaban panitia pada tanggal 19 Agustus 2022 serta pembubaran dan apresiasi panitia pada tanggal 20 sampai 21 Agustus 2022. Media tambahan akan digunakan dalam penyelenggaraan PPSDM Organik ini nantinya baik akan dilaksanakan secara online maupun offline, yakni adalah Instagram yang akan memberikan live report pelaksanaan PPSDM Organik nantinya, kemudian juga ada informasi-informasi Faperta serta materi singkat PPSDM Organik. Selanjutnya untuk Line dan WhatsApp akan digunakan untuk grup panitia serta grup kepemanduan, dan juga Elok akan digunakan untuk menyampaikan materi, penugasan, dan kuis kepada Amarta Muda. Untuk materi-materi yang akan disampaikan kepada Amarta Muda antara lain yakni isu krisis petani dan nelayan muda serta pentingnya peran pelaku pertanian dan perikanan sebagai latar belakang dari acara PPSDM Organik 2022 ini. Kemudian juga informasi mengenai sarana dan prasarana, kemudian kenal Ormawa dan BSI, kenal departemen, kemudian juga ada informasi mengenai akun-akun sosial media informatif terutama mengenai Fakultas Pertanian ini sendiri seperti akun Instagram Faperta UGM dan lain sebagainya. Kemudian ada peluang-peluang apa aja yang bisa didapatkan di Faperta seperti adanya acara dan perlombaan tahunan, beasiswa, serta award. Selanjutnya, yang terakhir adalah Alumni Talk, di mana di sini kita akan mengundang para alumni berprestasi untuk menyampaikan insight-nya kepada Amarta Muda sehingga Amarta Muda memiliki pandangan ke depan sehingga mereka lebih termotivasi untuk bertumbuh di Fakultas Pertanian ini. Sekian dari saya tutup dengan sebuah quotes dari Terelie, yakni selalulah menjadi anak muda yang peduli. Kau akan menjalani kehidupan ini penuh kehormatan seorang petarung. Untuk itu, marilah kita sama-sama meningkatkan kebudayaan Amarta Muda terhadap isu-isu pertanian dan perikanan Indonesia, untuk kemudian kita sama-sama bertarung untuk mencapai ke kondisi swasembada pangan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.